warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan dan pengembangan UKM. Sebelum kami menjelaskan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Meriana Prihatiningrum, lalu ada Ardian Syukrinanda, Danur Lestari, dan Elsa Setiawati. Materi pertama akan disampaikan oleh Danur Lestari. Kepada Danur, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya dalam menjalankan kewirausahaan. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu proses disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dari inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dalam perkembangan kewirausahaan, pada abad ke-20, kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara di Eropa. Kewirausahaan di Jerman dikenal sebagai Unternehmer dan di Belanda dikenal sebagai Ondernemer. Pada tahun 1980, hampir 500 sekolah di negara Amerika sudah memberikan pendidikan kewirausahaan, sedangkan pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Di sini dapat kita lihat perbedaan perkembangan kewirausahaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada konsep kewirausahaan. Dalam konsep kewirausahaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, agility atau kemampuan untuk bergerak cepat, di mana konsep ini sangat penting dimiliki dan dipahami seorang pengusaha karena kondisi pasar dan lingkungan yang terus berubah. Jika tidak gesit, maka akan ketinggalan dibandingkan kompetitor lainnya. Yang kedua, ada fleksibilitas. Kemampuan beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibilitas seorang pengusaha. Dimanapun dirinya berada, peluang dan kesempatan mesti selalu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa banyak mengeluh. Yang ketiga, ada strength atau kekuatan. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Yang keempat, ada kecepatan. Kecepatan di sini, situasi di pasar bersifat dinamis dan akan selalu berubah. Seorang kewirausahaan yang baik akan mampu mengikuti semua perubahan itu dengan cepat. Konsep terakhir yaitu endurance atau daya tahan. Konsep ini wajib dipahami seorang pengusaha karena endurance atau kemampuan untuk melakukan berbagai tugas terus-menerus. Selanjutnya ada ruang lingkup UMKM. Ruang lingkup UMKM mencakup dari pengertian UMKM, klasifikasi UMKM, dan ciri-ciri UMKM secara umum. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator dipersilahkan. Terima kasih kepada Tarif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian Syukrinanda. Kepada Ardian, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian UMKM. Secara umum, pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha dalam mengenai kerja sebagai usaha mikro. Menurut Regito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja kita maupun dari sisi jumlah usahanya. Menurut Ina Pimiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama menjadi motor bergerak pembangunan Indonesia, yaitu yang pertama, industri manufaktur, yang kedua, agribisnis, yang ketiga, bisnis kelautan, yang keempat, sumber daya manusia. Menurut Adi M. Warkono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperlukan.
Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berusaha yang pertama, usaha mikro dengan aset tidak berasal tanah dan bangunan maksimal 60 juta, tahunnya maksimal 300 juta. Dua, usaha kecil, aset dan masuk tanah dan bangunan lebih dari 1 juta sampai 200 juta dengan per tahunnya lebih dari 300 juta sampai 25 miliar. Yang ketiga, usaha menengah, aset dan tanah dan bangunan itu lebih dari 100 juta sampai 10 miliar sampai tahunnya lebih dari 20 miliar sampai 50 miliar. Yang keempat, usaha besar, aset dan tanah dan bangunan itu lebih dari 10 miliar, tahunnya lebih dari 50 miliar. Berdasarkan pengembangan, UMKM Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kriteria. Di antaranya, yang pertama, livelihood activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih dikenal sebagai sektor informal, misalnya ada kriteria kaki 5. Yang kedua, micro enterprise, yaitu UMKM sifat pengrajin namun belum punya sifat perusahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, yaitu UMKM telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprise, yaitu UMKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar atau mini. Selanjutnya, saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ardian. Untuk materi selanjutnya saya jelaskan sendiri. Ini ada ciri-ciri UMKM secara umum. 1. Jenis komodit atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti-ganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah sewaktu-waktu. 3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 4. Sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. 5. Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. 6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. 7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Selanjutnya ada perbedaan makro dan mikro. Mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya pada bagian kecil. Artinya bagian kecil yaitu seperti perilaku konsumen pada perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input pada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh atau agregat seperti halnya dengan uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama makro dan mikro adalah 1. Ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Ekonomi berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang, siklus bisnis. Baiklah, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Elsa Setiawati. Pada Elsa, silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari usaha makro. Contoh usaha makro seperti perusahaan terbesar yaitu yang pertama PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan stakeholder dengan hemat,
dan bersatu untuk berjuang menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua ada PT Waskita Karya. PT Waskita Karya atau Persero Tbk atau WSKT adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, industri, real estate, dan perdagangan. Selanjutnya contoh dari usaha mikro, seperti yang pertama usaha kuliner, yang kedua usaha fashion, yang ketiga ada usaha agribisnis, yang keempat ada usaha kerajinan dan cindera mata, yang kelima ada toko sembako, dan yang keenam ada ayam potong. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Kelebihan dari UMKM yang pertama, fleksibel dan mudah berinovasi sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, menggeluti bidang usaha sesuai minat. Yang ketiga, mudah memulai tanpa modal besar. Dan yang keempat, bebas menentukan harga. Kekurangan dari usaha mikro menengah atau UMKM yang pertama, minim tenaga ahli dan terampil. Yang kedua, modal kecil menyebabkan minimnya anggaran dan pembiayaan. Yang ketiga, manajemen biasanya belum stabil. Dan yang keempat, persaingan yang kompetitif. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elsa. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.